Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amomesce dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari ini Rabu 11 Januari 2023. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman pada hari ini dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39 tentang satu mujizat yang Yesus lakukan terhadap ibu mertua Simon Petrus dan juga banyak orang lain yang mengalami sakit penyakit dan kerasukan roh jahat. Terhadap ibu mertua Simon Petrus, Yesus datang dan meletakkan tangannya ke atasnya dan dia pun segera bangun dan melayani mereka, segera pulih, sembuh. Langsung dengan pelayanannya. Begitu juga dengan orang-orang banyak. Kita ingat di Kapernaum memang begitu banyak orang, jalur yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika berita tentang Yesus tersebar kemana-mana, semakin banyak orang mencari Yesus. Dan mereka datang dengan segala kerapuhan, kelemahan, sakit, penyakit mereka. Dan bahkan dengan kerasukan roh jahat, mereka semua dilayani oleh Yesus. Dan Yesus pun keesokan harinya mencari waktu untuk bisa berjumpa dengan Bapaknya dalam doa dan keheningan. Tetapi para murid segera menyusul dia dan mengatakan begitu banyak orang mencari. Tetapi Yesus bilang bahwa dia harus juga pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil dan pelayanan di tempat lain. Saudara, apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan oleh Yesus dan juga oleh ibu mertua Simon Petrus, semuanya adalah suatu pelayanan. Pelayanan yang diberikan kepada banyak orang dengan cuma-cuma. Ibu mertua Petrus pun ketika dia sembuh, dia mendapatkan rahmat kesembuhan, dia begitu cepat untuk melayani Yesus dan para muridnya. Pelayanan ini menjadi satu hal yang boleh dikatakan sebagai aktivitas untuk memberitakan karya-karya baik Tuhan, untuk mewartakan kabar gembira dan kabar sukacita kepada siapapun melalui pelayanan kepada banyak orang. Dan inilah kita tidak bisa tinggal diam. Kita sebagai orang-orang yang dibaptis menerima rahmat yang begitu besar. Kita dipercayakan untuk melayani banyak orang, siapapun dia. Kita diberikan tugas untuk bekerja dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus saja selalu bekerja, selalu untuk melayani, menyembuhkan orang-orang sakit, memberitakan Injil Kerajaan Allah, bahkan di kota-kota lain pun. Dan ini adalah satu pembelajaran penting untuk kita, supaya tidak bermalas-malasan, supaya juga tidak bermanja-manjaan, tetapi justru dengan kreatif, mencari bentuk-bentuk pelayanan dan pekerjaan yang cocok untuk kerajaan Allah. Siapapun dapat kita layani. Dengan keterbatasan dan kelemahan kita dapat kita lakukan pelayanan. Kalau kita tidak mampu untuk bergerak karena keterbatasan fisik kita, karena sakit penyakit kita, karena kerapuhan dan kelemahan kita, setidaknya kita dapat melayani dalam doa. Kita dapat mendoakan orang-orang dimanapun. Atau juga ketika kita diberikan karunia untuk melayani siapapun, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Karena itulah semakin banyak orang mengalami kehadiran Tuhan melalui perutusan kita. Pelayanan yang kita lakukan, sesederhana dan sekecil apapun, lakukan itu terus-menerus dan kepada siapa saja, kepada banyak orang bila perlu menjangkau banyak orang. Semakin kita mendoakan orang-orang karena kelemahan dan keterbatasan dan tidak bisa bergerak untuk melayani orang lain, pelayanan dalam doa adalah suatu karya yang dapat kita lakukan. Ataupun ketika kita bergerak untuk menjumpai orang-orang yang mengalami atau berkebutuhan untuk dilayani, di situ juga tugas kita, pengabdian, pembaktian diri kita kepada Allah. Semoga Roh Tuhan membimbing dan menuntun kita dalam tugas pelayanan kita setiap hari.
Karena kita menerima berkat dan rahmat dari Tuhan, maka kita lakukan itu juga kepada orang lain, sehingga sukacita Tuhan juga dialami dalam kehidupan yang nyata di tempat di mana kita berada dan melayani. Mari kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau senantiasa memberikan kami sukacita dalam kehidupan kami, terutama rahmat untuk melayani Dikau dalam sesama kami. Kami bersyukur karena Engkau mempercayakan tugas pelayanan kepada kami dengan segala kemampuan kami maupun keterbatasan kami. Kami mohon kuatkanlah kami di dalam pelayanan kami, dalam tugas perutusan kami, agar kami pun dapat melakukan hal yang terbaik untuk Engkau, untuk Bapa dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, tuntunlah dan bimbinglah kami. Dan apabila kami mengalami kerapuhan dan kelemahan, keterbatasan, sakit penyakit dalam tubuh kami maupun anggota keluarga kami, ataupun dalam keadaan persoalan-persoalan dalam hidup kami, Tuhan jamah kami, angkat segala persoalan itu, dan juga layakkan kami untuk melayani Dikau dalam kelemahan dan keterbatasan kami ini. Kami juga memohon untuk siapa saja yang mengharapkan doa dari kami, semoga mereka juga mengalami kemurahan dan rahmat daripadamu. Berkatilah kami dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, bila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silahkan berkenan juga untuk subscribe dan klik tanda lonceng agar Anda juga dapat menerima update renungan 1 menit setiap hari. Dan juga bagi saudara-saudara yang ingin memasukkan wujud-wujud doa, silahkan menulis pada kolom komentar agar saya juga bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang berkenan untuk membagikan renungan ini agar juga dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain, silahkan membagikannya. Dan biarlah pewartaan ini menjadi kabar sukacita bagi siapapun. Shalom, Tuhan memberkati.